Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Ada semangat pagi di hari ini dan kita ulas lagi terkait dengan dunia pendidikan bersinar, bersih narkoba. Dan pendengar sudah hadir di studio dua narasumber. Yang pertama Bapak Melki Tuan Kota SE, Kepala BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi. Melihat dari situasi dan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, ya, yaitu narkoba ini sudah merambah masuk sampai ke semua lapisan yang ada, ya, bukan hanya di daerah perkotaan tetapi bahkan sampai ke daerah pedesaan, dan penyalahguna yang ada bukan hanya kepada orang dewasa sendiri tetapi sudah lari masuk sampai kepada anak-anak, ya, sehingga proses pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba ini memang benar-benar dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional secara menyeluruh, ya, secara nasional. Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan kabupaten kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara luar, inilah yang memang harus kita mengantisipasi. Rentan ya Pak, ya, penyelundupan? Ya, ya, jadi tidak menutup kemungkinan, ya. Memang kita sangat rentan juga dengan negara-negara perbatasan yang ada, wilayah perbatasan yang ada. Kita melihat di Indonesia, kalau di wilayah barat, Sumatera sana yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan yang berbatasan juga dengan Malaysia, begitu banyak masuknya narkoba ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk wilayah Pasifik ini lewat Filipina juga pun akan menjadi wilayah baru yang akan dijejaki oleh para bandar narkoba ini untuk bagaimana mengupayakan masuknya narkoba di wilayah NKRI ini lewat Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa saja sebagai wilayah transit yang mereka lakukan untuk memasukkan narkoba ini di wilayah kita untuk bisa diedarkan di. Untuk kita Kabupaten Kepulauan Sangihe, upaya pencegahan sejauh mana yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kita juga terdiri dari wilayah kepulauan, jangkauan sampai di wilayah kepulauan, apalagi disampaikan Pak Melki tadi kita berada di wilayah berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, tentu ini sangat rentan. Silakan Pak Yanis. Terima kasih. Sangat memprihatinkan memang jika narkoba itu akan masuk ke anak-anak. Namun syukur untuk di 2 tahun ini pendidikan kita jauh dari yang kita prihatin itu. Namun ada yang menggunakan obat-obat yang dapat dikatakan juga menuju ke arah hal tersebut. Oleh karena itu, hal yang memprihatinkan ini, maka Dinas Pendidikan secara khusus Kabupaten Sangihe untuk menangkal semua ini, maka itu dilakukan sejak dini, diantaranya ketika ada penerimaan murid baru. Itu sudah dilakukan salah satu materi, yaitu pengenalan lingkungan. Di dalamnya ada materi untuk tentang pengetahuan tentang narkoba, di dalamnya tentang akibat daripada narkoba itu. Yang kedua, bahwa dalam tanggung jawab pendidikan ini untuk menjaga supaya anak-anak kita, generasi bangsa masa depan dan masa depan bangsa, maka yang dilakukan selanjutnya adalah secara rutin lewat pengawas-pengawas. Ini pengawas ini dilakukan ini justru karena kepulauan ada dibagi per wilayah. Maka yang dilakukan adalah bersama kepala sekolah dan guru, itu mereka secara sempat melaksanakan kunjungan, diadakan sidak. Tahu, tetapi sangat menakutkan jika kita sudah terlibat di dalamnya. Berarti upaya yang dilakukan ini ada pemberdayaan ya Pak Melki ya? Ya, pemberdayaan yang dilakukan dari Badan Narkotika sendiri seperti apa hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Silakan Pak Melki. Ya, terima kasih. Jadi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, atau yang dikenal dengan program P4GN, melalui Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selama ini kita lakukan, yaitu jadi dalam rangka pencegahan ini ada 4 lingkungan. Yang pertama instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Kesemua ini diharapkan supaya bisa
kita bergandengan tangan untuk melakukan perang terhadap narkoba ini. Jadi melalui kegiatan workshop yang kita lakukan kepada kepala-kepala sekolah, bahkan juga ada kegiatan dialog interaktif remaja teman sebaya yang memang dilakukan untuk para siswa langsung, dengan harapan supaya setelah mereka ini mengetahui dan mereka ini bisa lebih berperan aktif lagi, ya, berperan aktif apalagi kepada siswa, mereka bisa menjadi penggerak di sekolah masing-masing untuk melakukan perang terhadap narkoba ini, sehingga sekolah itu paling tidak menjadi sekolah yang bersinar, yaitu sekolah yang bersih dari narkoba ini yang diharapkan ke depan. Sehingga karena seperti kegiatan yang dilakukan khususnya untuk para siswa lewat kegiatan dialog remaja, ya, teman sebaya ini, mereka ini secara tidak langsung sudah menjadi penggiat ya, pelopor, atau relawan yang ada di sekolah masing-masing. Begitu juga lewat kegiatan workshop yang dilakukan kepada para pimpinan sekolah maupun kepala-kepala sekolah yang ada, itu pun mereka secara tidak langsung akan menjadi satgas, ya, satgas ataupun penggiat yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, inilah cara-cara yang kita lakukan untuk melibatkan semua stakeholder yang ada, lebih khusus di lingkungan pendidikan ini, bahkan bersama dengan dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Iya, ya. Baik. Dan pendengar silakan. Itu bagi dunia pendidikan untuk tetap menjaga anak-anak tetap sehat seperti program-program yang telah tersampaikan tadi. Oleh karena itu, tentang kerinduan dari masyarakat seperti yang dikatakan tadi benar, itu tingkat kesadaran. Ada orang tua oleh karena ekonominya sudah mapan, mereka lebih tahu untuk kontrol anak-anak. Kami kira ini yang sangat-sangat menjadi dambaan dari kita semua, mengajak seluruh lapisan masyarakat, karena ternyata kesehatan itu mahal. Apa artinya nanti kita berobat ke depan? Oleh karena itu ketika tadi kita sudah dapat ikian, salah satu yang dilakukan untuk menjaga supaya anak-anak didik ini bisa tumbuh kembang dalam tubuh yang sehat, ada satu program dari pemerintah pusat yang juga di dalamnya kerjasama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Itu ada satu, kalau di kabupaten ada sekretariatnya di kantor bupati, yaitu pembina UKS. Jadi sesungguhnya yang dilakukan peran kita itu UKS dari tahun ke tahun itu dilaksanakan lomba. Jadi setiap sekolah dibuat di kecamatan, nanti pemenang-pemenangnya itu akan dicari siapa nanti mencari yang terbaik di kabupaten. Bahkan di tahun mulai 2018 Kabupaten Sangihe untuk sekolah sehat boleh tembus ke tingkat nasional. Misalnya TK Pembina di tahun 2017, kemudian 2018 SMP 3 tahuna Kolongan itu sempat juga ke tingkat nasional walaupun belum dapat meraih prestasi. Jadi di sini sangat-sangat ketat. Contoh salah satu prasyarat waktu dari pusat turun menilai satu puntung rokok saja ditemukan itu fatal sekali. Jadi itu betul-betul sesuai dengan dukungan pemerintah saat ini. Ada peraturan Bupati nomor 24 tahun 2014, itu kawasan bebas rokok, itu salah satu wujud. Nah, artinya rokok saja sudah diperketat, apalagi namanya narkoba. Kemudian langkah yang dilakukan konkret yang dilaksanakan memang pembentukan karakter. Saya ingin menghimbau kepada warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, lebih khusus kepada orang tua, untuk mari bersama-sama kita lakukan pencegahan ini mulai dari keluarga kita, ya, mulai dari keluarga kita, sehingga lewat keluarga kita bisa lakukan pencegahan sehingga lingkungan masyarakat maupun daerah yang kita cintai ini bisa terbebas dari penyalahgunaan narkoba, dan lebih khusus juga kepada adik-adik atau remaja atau anak-anak yang ada, ya, untuk jangan ada, ya, jangan ada yang namanya kata coba-coba, karena dengan adanya kata coba-coba ini, satu kali mencoba
pasti akan menjadi ketagihan. Untuk itu mari hilangkan kata coba-coba ini, tetapi mari kita lakukan khususnya di dunia pendidikan, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang positif. Jadi sekali lagi jangan ada kata coba-coba. Jadi mari saya mengajak kita semua untuk perang melawan narkoba, war on drugs, perang melawan narkoba. Baik, Sekian, kita terima kasih. ciptakan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bersinar. Baik, terima kasih Pak Melki Tuan Kota yang sudah memberikan tanggapan dan juga penjelasan, dan terima kasih Pak Yanis atas kehadiran di studio RRI. Pendengar, demikian.